to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Kali ini buat si Virgo ya di minggu keempat bulan 5 ya, bulan Mei 2021, minggu keempat. Seperti biasa ini asmara percintaan kamu, jadi bisa cocok bisa enggak. So kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Buat kalian yang ingin berkonsultasi dan ingin dibacakan secara khusus, secara pribadi masalah percintaan, karir, dan keuangan, tentu bisa lihat di bawah judul. Tentu ada syarat-syaratnya. Lihat syaratnya di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Buat kalian ini energinya bisa kebolak-balik, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Jadi nggak usah dipaksain kalau nggak cocok ya. Buat Virgo. Di sini ada Nine of Cups, ada Ace of Cups, terus ada Queen of Swords. Sepertinya ada langkah baru dan awal baru, tapi di sini disuruh kamu harus bisa menentukan sikap, harus bisa membuat keputusan. Sebenarnya apa yang kamu mau dengan seseorang ini? Siapapun dia, apa sebenarnya yang kamu mau dari orang ini? Kenapa aku bilang gitu? Karena ada seseorang yang mencoba deketin kamu, tapi kamunya yang kayaknya no respon, atau masih ragu-ragu, atau masih janggal dengan kedekatan orang ini sama kamu. Nah, ada Four of Cups yang dimana mungkin kamu diam-diam perhatiin dia. Sebenarnya ini orang tuh niatnya apa sih buat kamu gitu ya. Dan saat ini juga ada Nine of Pentacles, karena kamu lagi nyaman dengan diri kamu sendiri, nggak mau diganggu sama yang namanya hubungan cinta atau apapun itu, dan kamu lagi berusaha kayak membangun sebuah, misalnya pengen punya tabungan yang banyak gitu ya, lagi fokus, atau lagi kerjaan, lagi nyari-nyari kerjaan, jadi fokusnya ke situ. Sementara kalau dalam soal cinta, kamu masih mikir-mikir. Nah, apalagi ada seseorang yang deketin kamu. Tapi menurutku ya di sini, hati-hati buat kalian yang dekat sama seseorang tapi kamu belum kenal lebih jauh. Jadi kamu harus tahu dulu, kamu harus selidiki dulu, harus tahu orang ini tuh seperti apa. Pelajari dulu dalam-dalam orang ini, jangan sampai kamu cepat menilai tapi ternyata salah. Akhirnya apa? Kamu menjalani hubungan yang membuat pikiran kamu kacau, hanya membuat toksik dalam relationship kamu. Nah, kalau aku bilang di sini ada Three of Cups, mungkin aja seseorang ini yang deketin kamu sudah punya pasangan, atau bisa jadi dia sebenarnya udah punya istri. Jadi makanya aku bilang hati-hati kalau ada yang deketin kamu. Selidiki dulu ya, kebelet nih ngomongnya. Jadi jangan langsung percaya, selidiki dulu. Komunikasi nggak apa-apa gitu, bukan berarti aku nyuruh kalian gak usah komunikasi sama orang ini. Komunikasi nggak apa-apa, tapi ya lebih cari tahu dalam-dalam apakah orang ini sudah punya pasangan, bisa jadi pacar, bisa jadi istri. Jangan sampai dia ini jadikan kamu hanya orang ketiga dalam sebuah hubungan dia dengan pasangannya. Kalau aku bilang sih ini awal langkah yang baru, tapi kamu harus bisa tegas. Ya, kamu harus bisa tegas membuat keputusan, membuat sikap seperti apa harus bersikap sama orang yang semacam ini. Karena kalau misalnya dia udah punya pasangan atau punya pacar atau punya istri, kalau kamunya pelin-pelan, kamu gampang banget dibaperin, gampang banget dikasih hal-hal yang manis, dikasih keyakinan luluh, akhirnya apa? Kamu tetap jadi orang ketiga, ya kan? Yang awalnya mungkin kamu percaya, ternyata dia punya pasangan sebenarnya. Jadi jangan sampai kamu
salah menilai ya. Jadi jangan salah perspektif kamu tuh, jangan salah menilai orang, jangan cepat menjudge atau jangan cepat berspekulasi, oh dia lajang nih, oh dia single nih gitu. Jadi harus lebih lihat detail dulu, cari tahu sejauh apapun tentang orang ini kalau kamu memang sedikit tertarik nih. Walaupun kayak kamu jual-jual mahal, ini ada Four of Cups, kayak tarik ulurnya nggak apa-apa, asalkan di sini ada Page of Sword. Kamu harus cari tahu ya, supaya ketika kamu menjalani sama orang ini nggak sakit. Ketika tahu semuanya kamu nggak sakit hati. Jangan kamu menilai, wah orang ini baik, oh orang ini perhatian. Nah ternyata setelah dijalani, setelah beberapa bulan atau beberapa minggu, ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan gitu. Jangan sampai kamu kaget. Oke, kita lihat gimana si Virgo di bulan Mei, minggu keempat. Virgo, ada King of Wands, ada Knight of Swords, terus juga ada Eight of Pentacles, Three of Cups lagi, Six of Swords, ada the Hierophant, Six of Wands, Ace of Swords, Ten of Pentacles, ada Two of Cups. Oke, jangan sampai dia mau sama pasangannya dan juga mau berhubungan sama kamu, yang akibatnya apa, dia tidak membuat keputusan apapun sama kamu. Makanya aku bilang ini hubungan yang cukup beresiko. Jangan merasa mungkin awalnya main-main, nggak apa-apa kok main-main, mau dia punya pasangan kayak mau dia punya istri ya nggak ada masalah. Jangan sampai yang awalnya mungkin kamu nggak ada niat untuk serius, ternyata jadi baper, bawa ke hati, kamu yang nuntut dia untuk memilih antara satu dan lainnya. Misalnya milih pasangan kamu atau aku, padahal sebenarnya kamu tahu kamu hanya orang ketiga dari sebuah hubungan orang lain gitu loh. Dan di situ ada Eight of Pentacles, dimana jangan ngerasa setelah kamu bawa ke hati, baper sama orang ini, kamu merasa banyak pengorbanan kamu buat dia. Yang suruh kamu percaya atau yang suruh kamu mau berhubungan yang beresiko seperti ini siapa gitu. Jangan kayak menyalahkan kesalahan kepada dia. Kalau dianya sudah punya pasangan terus deketin kamu, ya kamunya yang tegas bersikap. Kalau mau cuman main-main sih is okay gitu berteman-teman ya, teman tapi mesra doang, nggak ada tuntutan, bebas-bebas aja ya silakan. Tapi kalau kamu mau diprioritasin atau dipilih menjadi satu-satunya, berarti bukan ini orangnya, karena dia sudah punya pasangan tapi deketin kamu. Nah makanya aku bilang pelan-pelan kamu harus cari tahu dulu, jangan langsung kesenangan, jangan langsung cepat ngambil penilaian dimana ternyata setelah beberapa minggu atau beberapa waktu kamu sudah jalan atau sudah dating sama nih orang, baru kamu sadar atau baru kamu tahu dia punya pasangan atau punya istri atau punya pacar sebenarnya. Baru kamu malah mau nggak mau pergi, sementara hati kamu udah baper sama orang ini. Nah ini hati-hati, jangan karena diam-diam, mungkin ya harusnya kamu cari tahu lebih detail tentang siapa orang ini sebenarnya. Jangan langsung punya perasaan yang over. Ada the devil, dan dia pun gitu juga gitu, dia pun dekat sama kamu ya yakin gak yakin, hanya untuk kesenangan aja, hanya untuk ya buat nambahi perhatian ke dia gitu. Mungkin misalnya dia punya masalah sama pasangannya, jadi dia butuh seseorang lagi yang bisa memperhatikan di saat dia punya masalah. Nah mungkin
kamu tempat curhatannya dia atau tempat berkeluh kesahnya dia, ternyata kamu yang nyantol gitu. Ternyata kamu punya hati juga ke dia. Nah itu yang berbahaya. Awalnya mungkin bisa hanya temen, atau awalnya mungkin kayak temen curhat doang, tapi bawa ke hati ternyata. Nah ini yang berbahaya. Jadi kamu harus tahu porsi kamu itu sebagai apa, dan dia itu sudah punya pasangan atau sudah punya istri. Jadi kamu harus seperti apa. Kamu juga harus bisa membatasi diri, harus bisa kayak memberi batasan buat diri kamu. Kamu harus seperti apa bersikap, harus tegas di sini seperti di awal aku bilang tadi. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.